Hello football lovers, kali ini kami akan membahas kabar dan berita penting sepak bola nasional pada tanggal 14 Januari 2021. Sebelum kita bahas lebih jauh tentang apa saja kabar dan berita tersebut, jangan lupa juga untuk terus ikuti video terbaru dari channel kami ya football lovers. Shin Tae-yong sebut timnas U19 Indonesia semakin berkembang. Pelatih timnas Indonesia U19 Shin Tae-yong mengungkapkan para pemainnya semakin berkembang setelah mengikuti pemusatan latihan selama 3 pekan di Spanyol. Namun Shin Tae-yong menyayangkan berantakannya seluruh agenda timnas U19 di Spanyol. Timnas Indonesia U19 tiba di Spanyol sejak penghujung Desember 2020. Sejatinya, timnas U19 melakoni 5 laga uji coba selama berada di negara Matador. Namun jadwal yang sudah disusun akhirnya berantakan karena pandemi COVID-19. Timnas U19 kemudian hanya bisa menggelar sesi latihan biasa dan menggelar laga internal untuk mengukur perkembangan permainan. Meski begitu, Shin Tae-yong menyatakan selama menjalani training camp di Spanyol, para pemain timnas Indonesia U19 menunjukkan perkembangan yang baik dan selalu bekerja keras. Pelatih asal Korea Selatan itu pun memprediksi masa depan para pemainnya bakal cerah. Shin Tae-yong pun mengatakan, tentu bila ada pertandingan uji coba, pemain akan semakin berkembang. Kami tidak dapat menjalani uji coba karena kondisi COVID-19 di Spanyol yang tinggi dan berimbas tidak mendapatkan izin untuk uji coba. Selama 3 pekan di Spanyol, kami hanya melakukan 2 kali internal game. Kami harap pemain terus bersemangat, kerja keras, serta selalu bermain maksimal. Mereka karirnya masih panjang dan menjadi generasi penerus timnas Indonesia U23 maupun senior. Menpora berikan target medali emas untuk timnas SEA Games Indonesia. Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Zainuddin mengatakan bahwa pihaknya sampai saat ini masih mendiskusikan terkait target SEA Games 2021 yang bakal bergulir di Vietnam tersebut. Tetapi hal itu tak berlaku untuk cabur sepak bola yang mana sudah ditargetkan untuk bisa meraih hasil lebih baik dari SEA Games 2019. Zainuddin Amali ingin agar sepak bola Indonesia bisa meraih medali emas dalam ajang 2 tahunan tersebut. Sebab sebelumnya timnas U22 Indonesia harus puas menjadi runner-up setelah kalah 0-3 dari Vietnam di Filipina 2019 lalu. Zainuddin Amali selaku Kemenpora pun mengatakan, dari saya targetnya ada peningkatan dari SEA Games lalu. Dan yang menjadi perhatian kami di SEA Games tahun ini yakni cabur sepak bola harus medali emas. Untuk itu juga saya sampaikan ke teman-teman di bidang prestasi dan keolahragaan Kemenpora Pak Chandra. Dan mereka sedang menghitung dan mencari bagaimana bisa mencapai arahan dari saya itu. Harga Elkan Baget terlalu murah di sepak bola Eropa. Darren Bent ancam Leeds United. Nama Elkan Baget tengah melambung dalam bursa transfer di Liga Inggris. Pemain timnas U19 Indonesia itu dikabarkan tengah menjadi incaran serius dari 2 klub Liga Inggris, yakni Leeds United dan West Ham United. Kabar transfer yang mengelilingi Baget bermula sejak sisa waktu kontraknya di Ipswich Town diketahui akan berakhir 6 bulan lagi. Keseriusan Leeds United dan West Ham United untuk mendapatkan Elkan Baget diberitakan oleh Football Insider. Menurut media tersebut, Leeds United dan West Ham United rela merogoh koceknya hingga 300.000 pounds atau sekitar 5,7 miliar rupiah untuk memboyong Baget. Jumlah itu menjadi kompensasi yang mesti dibayarkan kedua klub kepada Akademi Ipswich Town jika ingin mendatangkan Baget pada bursa transfer musim ini. Football Insider menilai bahwa harga tersebut terhitung murah bagi seorang bek muda yang penuh potensi. Secara khusus untuk Leeds United, harga itu cocok dengan budget tim karena baru saja mendatangkan bek tengah senior seharga 30 juta pounds pada bursa transfer musim panas 2020. Ditambah lagi Leeds United saat ini masih kebobolan banyak gol saat mengarungi Liga Primer. Bila dibandingkan dengan pemain keturunan Indonesia lainnya di Leeds United, Pascal Struijk, harga pasar Elkan Baget memang jauh berada di bawah. Saat ini harga pasar Elkan Baget hanya 1/8 dari harga pasar Pascal Struijk. Dilansir dari situs Transfer Market, harga pasar Pascal Struijk telah mencapai 2,5 juta euro atau sekitar 42,9 miliar rupiah.
Jumlah itu meningkat drastis dalam waktu sekitar 4 bulan saja sejak Struik menandatangani kontrak dengan The Peacocks pada Oktober 2020 lalu. Bila membandingkan dengan harga pasar Pascal Struik ketika baru bergabung dengan Leeds United, harga pasar Elkan Baget juga masih kalah. Saat pertama kali menjadi bagian Leeds United, harga pasar pemain berdarah Belanda Indonesia itu sudah menyentuh 750.000 euro atau sekitar 12 miliar rupiah. Di sisi lain, Leeds United sempat mendapat ancaman dari mantan pemain timnas Inggris Darren Bent agar tidak mendekati Baget. Ben yang juga merupakan mantan pemain Ipswich Town itu lebih ingin agar Baget bisa bertahan di klub yang membesarkan namanya. Kendati di satu sisi Ben paham betul alasan Baget diminati oleh beberapa klub Liga Premier. Darren Bent pun mengatakan, pertama-tama Leeds, Anda jangan dekat-dekat dengan youngster Ipswich Town saya. Tinggalkan saja dia. Leeds sejujurnya mengidentifikasi Elkan sebagai pemain muda yang masih bisa berkembang lebih baik, jadi saya mengerti itu. Dia membaca permainan dengan baik. Untuk pemain muda, maka itu sangat baik. Dia juga sangat nyaman berada di posisinya. Bagus Kavi siap terbang ke Belanda dan bergabung dengan FC Utrecht. Dalam akun Facebooknya, Bagus Kavi mengupload sebuah momen bahwa visa kerja Belanda sudah diurusnya. Tentu saja ini menjadi sebuah langkah awal yang baik bagi Bagus Kavi. Sebab pemain berambut keriting itu tinggal berangkat ke Belanda untuk bergabung bersama FC Utrecht. Sejatinya Bagus Kavi sesegera mungkin bertolak ke Belanda karena FC Utrecht tidak mau menunggu waktu lama. Namun Bagus Kavi harus mengurus beberapa dokumen, salah satunya visa kerja sebagai syarat untuk bisa menetap di negeri kincir angin tersebut. Selain itu, pandemi COVID-19 yang masih tinggi di beberapa negara membuat perjalanan Bagus Kavi ke Belanda tidak mudah. Bagus Kavi harus menunggu waktu yang pas sebelum berangkat ke Belanda. Bagus Kavi meminta dukungan dan doa kepada masyarakat Indonesia agar perjalanannya ke Belanda bisa sesegera mungkin. Sejauh ini belum diketahui kapan mantan pemain Barito Putra itu bertolak ke Belanda. Bagus Kavi mendapatkan durasi kontrak 15 bulan di FC Utrecht. Barito Putra rela melepas Bagus Kavi tanpa harus mendapatkan uang transfer karena durasi kontrak pemain asal Magelang, Jawa Tengah itu masih ada sampai akhir musim 2021. Oke deh, sampai di sini dulu ya Football Lovers. Jangan lupa nih untuk berikan komentarmu tentang kabar terbaru sepak bola hari ini ya. And I'll see you next time. Bye. Dripping lights paint the skies, all because